Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Dumateng sedaya para kanca ingkang kula tresnani yang saya sayangi. Wabil khusus dumateng Bapak Saiful Bed, Bapak Yuli, nggih sakeluargi. Kula pribadi nyuwun ngapunten atas keterlambatannya. Nggih sedaya umur sami ngertos tugas kita masing-masing, divisi masing-masing nggih. Nggih. Wis aja saling ngomai, aja saling maidul. Ora ana sing ngomai. Ora ana ya. Alhamdulillah. Nggih. Ki sing kumpulan iki sing luar biasa. Masyaallah. Mbok ya ora ana istilah ngrasani wah. Mbok ya alhamdulillah kabeh bombong, Mbok. Bombong banget. Ibarat sih kok mulai macet sampean bubar aku ya seneng. Anu temenan. Iki donga udah ya. Ya duduk ya Pak. Ini saya lagi menceritakan itu artinya kita enggak ada istilah anak khairum minhu. Oh iya, Kita kan tidak kudu ngenteni kae ngajine ya kayak rumen lah. Nggih. Lanjut. Sedaya pun kula maos kitab kula nyuwun hadiah Fatihah di jamaah mawon. Nggih. Berarti dua Al-Fatihah kangge sedaya arwah keluarga besar kita sedaya lan mungkin kangge panggit kitab niki. Dikerentek Kang. Dalam Dikerentek sing sapa almarhum. wis sedaya dijamak. Saibul arwah sing pengrumi kita. Jamak sing seluruh ahlal napa sing hadir teng majelis niki insyaallah mboten keliwat. Dijamak mawon berhubung wekdal pun rasa dalu nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila al-malaikatil muqarrabin. Walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila man hadara fi hadzal majlis. Wa ila Ahmad Mahalla Syafi'i rahimahullah wa ila Imam Suyuti lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai mana ya ini? 30 papat Fazallahuma ya. Kemarin kan udah yang itu situ mana tadi lagi sudah. Fatakuna minal zalimin ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fazallahuma asyaitanu anha fakharajahuma mimma kana fihi. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فزلهما mongko gelinciraken sapa fazallahuma mongko glinciraken nggih fazalla mongko glinciraken huma ing Adam lan Hawa sapa sing glinciraken asyaitanu syaitan ai iblis tegese iblis adhabhuma nglungoaken tegese nglungoaken sapa iblis huma ing Adam lan Hawa. Wa fi qiraatin lan ing dalem qiraat suci lan ing dalem bacaan suci fazalahuma fazala mongko nglinciraken huma ing Adam lan Hawa ainaha huma tegese
nglengseraken atau metokaken nggih sami mawon huma ing Adam lan Hawa anha saking jannah ayil jannati tegese jannah bi an qala lan yen to ngucap sapa iblis lahuma maring Adam lan Hawa hal adullukuma ala sajaratil khuldi ngucap kowe hal adullukuma ana to nuduhaken ingsun ing sira loro ya kowe Adam lan Hawa nuduhaken ala sajaratil khuldi ngatasé wit keabadian secara khuldi ini pengucap iblis ini wa kau sama humalan sumpah sapa iblis huma ing Adam lan Hawa billahi sumpah billahi yani demi Allah innahu taman setune iblis lahu maring Adam lan Hawa iku liman nasihin yakti wong kang nasihat kabeh ya maksudnya wong sing ngapune wong sing nasihati ring Adam lan Hawa maksudnya si iblis gue fakala mongko dahar sapa Adam lan Hawa minha saking sajarah khuldi. Nah niki mumpun dijelasaken sing riyen bahwa Nabi Adam manggono sapa sira ing jannah ya bareng pasanganipun nggih menika Hawa. Monggo sekarepe teng surga napa ajeng dahar napa nggih monggo. Mau makan tidak ada batasan kenikmatan nggih, ragadan leluasa. Nah, gitu. Hai sushi itu mah yang diharapkan atau yang kalian inginkan itu bebas. Tapi ada satu yang tidak boleh yaitu wala taqraba hadhis syajarah. Jangan mendekat kepada pohon. Kepada pohon ini yaitu di dalam Al-Qur'an tafsir ini tidak menjelaskan apa itu pohon yang sebenarnya. Itu semuanya masih ikhtilaf. Kalau tafsir Jalalain itu ada khintah atau anggur atau gandum atau anggur itu wallahu alam. Adapun ada ulama ahli tafsir lain sajarah justru itu diartikan bukan suatu pohon. Bahkan sajarah itu ada yang menafsirkan punten nggih niki mandan-mandan tapi mboten apa sebagai pengertian. Enten ahli ulama tafsir lintunipun beri nafsiri sajarah niku sek. Jangan mendekati sek. Tapi itu ya beberapa ulama ikhtilaf itu kita udah maklum lah ya. Dalam Al-Qur'an itu mesti ada misteri yang kita manusia tidak bisa memecahkan misteri itu. Itu hanya haknya Allah. Wallahu a'lam bimuradi. Nah niki jangankan untuk makan mendekati saja tidak boleh. Nah niki sedangkan begitu ada larangan biasanya menunggu sana. Nek dilarang semakin penasaran ya. Aku dewek. Takon Pak Lukman gue urusannya. Pak Lukman sing domai kancane. Sing domai betul. Pas aku salam mari gila. Dari gampangane ngomong bae selanjutnya kami paham nggih. Ngapunten beli karena kalimat-kalimat iki kan mboten pas. Larangan menarik sih. Larangan itu menarik. Lah iya itu yang maksud di sini. Aneh gue. Terus kayak dilarang di saat menungsa begitu sing dilarang kok malah tambah penasaran. Ini udah manusia. Iya. Jangan kaget dengan larangan bila dilanggar. Kemudian kadang-kadang ada bahasa bikin aturan untuk dilanggar. Tapi ngapunten kula mboten ngajari untuk melanggar satu larangan. Tapi krungu kabeh iki lah. Enggak, saya lagi membahas biar kita jangan terlalu gampang menjustis kesalahan seseorang. Amin. Itu ya ini yang dimaksud. Ya. Zaman awal bae Nabi Adam nang surga wis kenikmatan luar biasa. Quran larangan siji bae wala taqrabu hadhihi syajarah. Bae sih dilanggar. Terus kenikmatan surga kurang apa mani jajal. Pasangan wis diwai. Kurang sisi gue. Nah gara-gara gitu. Dan terus tafsirannya Nabi Malin apa? Ternyata iblis lah yang merayu Nabi Adam dan Hawa. Niki teng mriki teng tafsiran niki hal adullukuma ala sajarah khuldi. Maukah kamu saya kasih tahu hai Adam tentang pohon keabadian? Itu kata iblis. Pohon kekekalan. Saya dirayu-rayu lah intinya dengan mengucapkan sumpah billah. Nah teng mriki wa qasamahuma billah.
Ngapun jenenge kita boten si lagi membela suatu kelarang Adam niku mboten. Secara tafsiran malih bahasa kados niki. Di saat orang sudah sangat mencintai sumene Kang Ade paling sangat mencintai Abah semuanya ya. Sangat dawaring Abah. Nah, ada pihak ketiga yang nggak suka sama Ade, Kang Ade. Sebenarnya pihak ketiga ini mau menjerumus Kang Ade dengan kata rayuan, dengan kata sumpah Kang Ade. Saya barusan itu ditugas sama Abah suruh nimbali jenengan kon mengdaleme Abah. Nah di saat jenengan saking tresnone karo Abah dengan kalimat sumpah, otomatis Kang Ade kan orang pikir panjang walaupun Kang Ade tahu yang memerintah sampean adalah orang yang gak senang sama sampean. Kalau otomatis tanpa pikir panjang, langsung larilah langsung tanpa konfirmasi. Biasanya begitu kelemahan kita. Karena kita mabuk cinta kita, karena saking senengnya kita lalai dengan hal-hal yang harus kita konfirmasi dulu. Jangan-jangan yang itu mau menjerumuskan kita kadang nggak tahu. Nek gitu ya. Buatan benten niki. Iblis bersumpah demi Allah Adam, ini saya mau menunjukkan kamu karena saya lebih lama diciptakan, saya lebih tahu. Otomatis kayak Adam yang penduduk baru kan otomatis ya percaya kan udah dengan sumpah. Karena saking cintanya Adam sama Allah Subhanahu wa taala tanpa konfirmasi langsung akala memiliki napa wau? Wa akala minha, langsung memakan sajarah itu, padahal dari awal sudah dilarang wala taqraba hadhihi syajarah. Nah niku. Nah mulane niku di saat kita ada sesuatu sekiranya pihak orang-orang yang kita kan bisa paham lah ini nggak senang sama saya. Emang kayak gini. Di saat mereka menasihati sesuatu kita jangan ditelan mentah-mentah. Tabayun dulu. Sebenarnya wadul sih enggak, ya tabayun dulu. Ini mengajarkan begitu. Nggih? Aduh. Kula nu dereng mutolangan iki langsung ditodong gimana dan pertama gimana Pak? Insyaallah niki ilmu hak. Terasakan malih niki fa'azallahuma akhirnya Adam lan Hawa niku gara-gara melanggar laranganipun Allah akhirnya pun tergelincir nggih fa akhrajahuma mimma kana fi nggih fa akhraja mongko ngetokaken sapa iblis huma ing Adam lan Hawa mimma saking perkara kana kang ana sapa Adam lan Hawa ana iku fihi ing dalem ma ai minan naimi tegese saking kenikmatan. Akhirnya gara-gara pelanggaran itu Nabi Adam lan Hawa itu dikeluarkan. Mungkin kita terusan malih niki terusan malih nggih maksud Gusti Allah niku jelasaken ibu itu mungkin nggih. Niki gara-gara pelanggaran iku Adam lan Hawa dikeluarkan dari surga. Nah niku janjane nggih kadang-kadang enten sing pertanyaan kados niki, enten sing mengraos kados niki. Aduh, gara-gara kesalahane Adam nenek moyang kita, kakek moyang kita. Coba nek Adam orang gawe kesalahan. Mbok kita ora sing jomblo ya ora bakalan jomblo, jadi nang surga kan pengen bidadari. Asik. Ya kayak Mufid ke jangan sampai nyalan anak Mufid Ridwan, jangan nyalan Nabi Adam. Wajib. Coba rek, ayo cara bahasane Ridwan kan ya. Coba rek nek mien Nabi Adam orang gawe pelanggaran. Kita neng surga kabeh rek penak. Ora istilah jomblo rek ya. Pengen bidadari tinggal ngomong teko dhewe. Jomblo udah jomblo. Tapi setelah kita pelajari, kita tafsir di sini bahwa sesungguhnya Adam diciptakan adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tetap daripada dasar awalnya Nabi Adam itu Gusti Allah menjadikan Adam itu tetap untuk menjadi penguasa bumi. Jadi masalah niki manggen teng surga niki pancen nggih pun dijelaskan sing riyen niki pertemuan riyen teng buku kula niku enten ikhtilaf antara jannah niku jannah fis sama di langit atau jannah
di bumi itu beberapa ulama itu istilah. Ya kita pasarkan saja itu wallahu alam bimuradi. Ya intinya surga lah, walaupun surga apa itu kita tidak tahu. Intinya mungkin ya Allah lagi menguji coba Adam atau niku dipanggonaken teng surga karena sebagai bentuk penghormatan karena Nabi Adam sudah menguasai ilmu-ilmu dari Allah sehingga iblis pun suruh bersujud. Nah gara-gara pelanggaran ini terus malih Nabi Adam dan Hawa dipun lengsaraken gara-gara rawuhnya iblis menika akhirnya turun teng dunia atau keluar saking surga. Nah niki enten percayaan malih niki enten riwayat-riwayat malih mungkin penjelasan pun enten teng surat-surat lain insyaallah bahwa pada dasarnya iblis kan sampun gara-gara mboten pun sujud teng Adam kan keluar saking surga nggih. Kenapa ini posisi Nabi Adam kan di surga? Kenapa kok iblis bisa masuk surga? Nanti ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan. Itu iblis masuk ke mulut ular atau gimana itu? Saya lupa itu kisahnya. Pokoknya ada lah insya Allah di riwayat-riwayat di surat yang lain. Itu menyusup dengan cara masuk ke mulutnya ular, masuk ke surga. Punya misi tersendiri yaitu misi ingin menggelincirkan Adam dan Hawa. Itu kisahnya, makanya akhirnya itu dalam kisahnya kan ular itu disiksa yang akhirnya sampai sekarang pun ular nggak punya kaki karena dia itu waktu itu mengantarkan iblis masuk ke surga. Itu di riwayat yang lain. Tapi kalau ngomong riwayat ya panjang banget lah. Pokoknya kita ya makanya mudah-mudahan kita istiqomah ngaji tafsir nggih. Iya Pak Yai. Iya Pak Yai. Wa qulna lan ngendika sapa ingsun Allah ihbitu mudono sapa sira kabeh. Nah niki mulane diceritakan malih niki gitu untuk menguati napa nggih menguatkan bahwa aslinya Adam dan turunannya itu di surga. Mulane yang saya bahas tadi jangan menyalahkan Nabi Adam. Karena Nabi Adam dan turunannya itu memang di bumi. Nah niki diterangkan malih niki. Wa qul lan ngendika sapa ingsun Allah ihbitu padha meduno sapa sira kabeh. Nah itu kan jamak ini bukan mufrad. Kalau hanya Adam saja kan otomatis enggak ihbitu. Kalau Adam dan Hawa secara ilmu nahwunya enggak ihbitu. Mungkin waqul nahbito. Itu jadi akhirnya di tas ini Adam dan Hawa. Tapi kenapa di Al-Qur'an ini waqul nahbitu? Itu artinya Adam dan Hawa dan turunannya, zuriyahnya itu memang untuk tinggal di bumi. Nah ini kita rasanya ilal arti, muduno ilal arti maring bumi. Ai antuma tegese sira keloron ya Adam lan Hawa. Bimaklan barang. Silema istamal tuma kang mengku sapa Adam lan Hawa ngalaihi ing atase ma min dzurriyyatikuma saking dzurriyae Adam lan Hawa. Nah ngandel jadi kebetulan mriki. Lan ampun sampai menyalahkan kita anak cucu menyalahkan Nabi Adam gara-gara Nabi Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, akhirnya kita di bumi. Ini kenging saged nggih napa nggih? Nggih cepengan kita. Mbok enten sing mempermasalahkan masalah niku. Biasanya wong kan gampang menyalahkan masa lalu. Mulai kita sedaya ampun terbawa masa lalu. Masa lalu sing negatif ampun lah, ampun dikorek-korek. Jangan menjadikan gara-gara masa lalu yang kelam kita akhirnya putus asa, tidak semangat menyongsong masa depan. Ini juga mengarahkan ke situ. Kayak sumpahnya Ridwan apa Mufid apa ini kabar ini disebut sih ya. Oh Niko jomblo bae. Gara-gara masa lalu punya Kiting. trauma. Punya seseorang yang dicintai kok terus menyakiti hati. Melakukan pelanggaran yang disayanginya. Masa depan ya Pak Yai. Iya, kita langsung ke masa depan saja. Masa Tidak depan. usah menyalahkan masa lalu. Begitu juga kita jangan menyalahkan masa lalunya Adam. Pandang masa depan. Ngarep puskesmas di kulit. Dilukai gara-gara orang yang kita cintai melakukan pelanggaran itu gara-gara itu terus akhirnya sampean Belakang Masjid El Bayan. Ada. Masa depan. Masa depan. Nyebun. Nggih. Asem lah. Tetap pandangan beberapa murid itu menuju ke saya. Asem lah.
Nggih. Nggih, kula tampi. Unjukane yai, kula tampi. Nggih, kula tak sambil ngopi Ini mau riyen. kembali niku. Masyaallah, tabarakallah. Kayeng menung bae kok. Bismillahirrahmanirrahim. Dodo buri. Dodo mburi. Ger. Pun disembelah ya. Turuno Astagfirullah. bumi. Pun nggih, berarti turunan wakul nabi itu artinya turunannya Bani Adam niku pun tercatat teng mriku niku kedah turun teng bumi. Mboten panggenane teng sur. Mboten. Mulane niku ampun nyalahaken Nabi Adam. Nah niku ba'dukum li ba'din aduwwu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un Ilahi. ba'dukum wa qul nabi tu nggih pun mau nggih ba'dukum utawi sebagian sira kabeh ai ba'd dzurriyyati tegese sebagiane dzurriyae Nabi Adam Hawa libatin kadue setengah iku ngaduwun mungsuh ngandel apa ora nggih ngandel apa ora sing riyen malaikat niku sampun protes karo Gusti Allah. Kenapa menjadikan khalifah Nabi Adam? Karena manusia potensi berbuat dosa. Bisa. Sing dibahas kan apa nggih? Sing niku lho sing qalu atacanu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Karena sing manusia itu potensi berbuat maksiat, potensi menumpahkan darah, saling membunuh. Nah itu artinya ini udah jelas bahwa Bani Adam niku memang diturunkan untuk ke bumi. Dereng selama turun teng bumi niki benar melakukan pembunuhan, melakukan kemaksiatan. Contohnya siapa? Qabil dan Habil. Nah mungkin untuk rinci kisah ini insya Allah ada di surat, aduh Ustaz tadi apa ya? Liputan wong ayu. Umir ngaji kelas banget ya. Pateni. Qabil Habil. Nah, Insya Allah ikut nang surat sing Ahok Mien bermasalah surat apa kayak? Al-Maidah. Nah, insya Allah nang Al-Maidah anak. Liputan wong ayu ya, Kang. Rebutan mau ngaji. wong ayu bermasalah. Nah, cerita Kena. Qabil. Kurang aja wong ayu. Udah aku wanti-wanti hari sing emang monen dia apa ya? Urung tentu sing tak bahas aja merasa anak khairul minggu aja mentang-mentang kayak contohnya sendiri tanah ribuan anak mufid mentang-mentang kang pondok terus anak khairul minggu orang kita cie ya waktu mulanya nang kene jamak kenapa waktu nabi itu kisah itu nang surga Adam dan Hawa itu sudah mempunyai turunan yaitu Qabil. Qabil itu dilahirkan di surga dengan kembarannya namanya Habil. bukan. Jadi Qabil lah kembarannya wedon yang Iklima. Nah, Habil begitu nang dunya, mudun dunya, Habil untuk kembar jenenge Labuda sampai Labuda. Ya, betul. Labuda ya. Nah, itu kan saling berebut. Sedangkan begitu turun kan harus ada peraturan. Enggak boleh menikahi mau itu belum ada orang yang lain. Kan dikawin ya silang lah. Silang. Jadi yang Qabil sama kembarannya Habil, Habil kembarannya Qabil. Gagayu nih ya silang. Gara-gara wong ayu akhirnya paten pinaten. Paham paten pinaten apa? Gebuk-gebukan. Orang perbubukan tok ya. Menumpahkan darah. Auzubillah min dzalik. Ini enggak contoh kita semuanya. Aja gara-gara wong ayu lupa daratan. Kasus contohnya gen. Bagi gue ya, Haji ya. Kasus pertama pembunuhan di dunia itu ya Pak Haji ya. Iya ini gara-gara rebutan. Wedon. Subhanallah. Sing buri ganteng teman. Sing buri ganteng teman. Iya kok. Rebutan karo sama kok, Bek. Rebutan karo sama, Bek. Subhanallah, karena benar, emang benar ayu itu anugerah minallah dan sangat apa ya? Menarik. Sangat menarik dan indah. Bikin gerah. Itu sebagai bukti kebesaran Allah. Hanya beberapa titik kebesaran Allah, kecantikan itu. Itu saja kalau kita nggak bisa menyikapinya, kita nggak punya ilmunya, akhirnya saling bunuh. Berarti waktu gue lahir gagah ayu orang gagah ya Pak. Jadi kisahnya Qabil ya gagah karo Ayu. Gagah karo orang ayu. Jadi Gagah karo orang orang ayu. Qabil elek.
Nah, si Iklimah ayu, kan saudara kembar. Nah, terus begitu kembaran sing siji maning ya kuwi Habil, Gagah. Gagah. Pasangannya anu apa jenenge kembarannya Habil, lah Buddha. Orang-orang pati ayu. Ayo. Berarti ini orang sing ora gagah uli ayu memper ya, Pak. Begitu jangan. Hukum bentar, itu jangan gue tafaul aja ada musibah ini nggak boleh. Hah? Gue motivasi. Sing ora gagah maksudnya lho. Sing ora gagah bakal oli wong ayu langsung Cuci. Kayak gini sih motivasinya kayak gini. Motivasinya kayak gini. aja minta. Asalnya aku merasa gagah. Lah gue jadi ngandel. Itu kayak gue juga sih. Ngapunten. Iya. Nggih. Mbok bukti nyata alhamdulillah bojoku ayu, Mbok. Iya iya. Harus mana? Dia lagi sombong ora. Lagi mensyukuri nikmat Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku merasa ora gagah di dalam bojoku ayu. Terpaksa Boleh kalian semua sih yang jomblo, Belum ora gagah ngantek yang sudah jomblo, terutama yang sudah jomblo, Jomblo. jangan merasa gagah. Kan Oh, udah insya ayu. Allah berarti saat kalian bisa merasa orang gagah, itu artinya kalian punya sifat rendah diri. Ora Jadi gagal ada oleh sifat- ayu piye? Hah? Ora gagal oleh ayu. Ya Nasib. Dari kayak gue. Ya. Kalah saing. Aing mah. Gue saya ngomong apes, saya wis apes muroga bener. Sing ora ayu siji, sing ayu siji. Aduh, ya. Deput. Ya gue ya. Siji Orang jadi sebetulnya jadi wong lanang temenanan. Insyaallah ya bisa ngerasani kabeh. Gue Kabeh ya akeh berarti. tergantung ya. Rasakan mali nggih. Nggih. Murokap kok. Ini gara-gara apa mau ya? Ya tuh, aku nggak ngomong ayu dia ngebleng ya. Kopi udah tidur, kopi. Hah? Kopi udah tidur. Kopi nih. Kopi dino. Gimana bahas wong ayu? Dia makannya kopi nih kan tambah manis ke. Ya, wes turun ke bumi di dunia. Nggih. Niki boten selang lama sing riyen malaikat ngendika manusia kenapa jadikan khalifah? Ya Allah ya Gusti, padahal manusia potensi berbuat kemaksiatan dan menumpahkan darah. Artinya saling bunuh-membunuh, memusuhan. Tidak selang lama teng mriki dijelasaken ba'dukum li ba'din aduwwu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Nggih. Jadi sebagian keturunan Adam niku saling bunuh-membunuh, saling menjadi musuh. Auzubillahi min dzalik. Niki pun dijelasaken niku nggih. Tentang terbukti niku lah turunannya Adam. Untuk cerita detail Qabil dan Habil mungkin di ayat-ayat selanjutnya insyaallah ada. Kalau mau monggo kita istiqomah. Ini kalau kegali. Kopi betul. Min zulmi ba'dikum. Tegese saking kezzalimane setengah sira kabeh ba'dun ing setengah. Jadi ba'dun ing setengah ya maksudnya. Pokoknya dari sebagian dari Bani Adam gini ku. Mungsuhan, paten-paten, saling memfitnah itu udah tertera di sini. Mulane ampun kaget. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin walakum lan iku kadwe sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mustaqarrun utawi panggonan kang tetep nggih ai mau diungkoronin tegese panggonan kang tetep wa mata'un lan dunia enak-enak lah intinya iki Enak-enak. dunia kenikmatan dunia enak-enak Dunia mata. betul pematulan kenikmatan dunia atau sing mau nggih ma tegese perkara tatamat tahu kang padha tatamat tauna kang padha seneng-seneng sapa sira kabeh bi kelawan ma min nabatiha saking cecukulane ard cecukulane bumi yo Pari. ono pari ana tandur buah-buahan intine kenikmatan dunia begitu itu artinya kayak gini Gusti Allah menghentikan kados gini anu kados ngaten dadi muduna sira kabeh Adam Hawa lan keturunanmu tujuannya napa silahkan menikmati dadi kok ninggalna kenikmatan surga nah kamu lan turunanmu kon menikmati seneng-senenglah nang dunia dengan kenikmatan dunia
Ya gue salah satunya gue menikmati secukulaning bumi. Itu artinya kan wowoan. Ono pari, ono apa. Itu artinya kita kan usaha. Atas niku. Kita nggak boleh leha-leha untuk menikmati dunia ini tanpa usaha. Wong nang surga men kan tinggal minta, tinggal ngendika. Nek tebas mau coba ngerti kita Nabi Adam ora metu kang surga. Kita mbok nang surga bae sih. Piye ki cara angan-angan iki lho. Wis enak nang surga rek ora mawi ora rekasa nanduri pari, ora mawi rekasa nanduri pelem, ora mawi rekasa ngarit. Ora mawi rekasa goleti wong ayu. Gede ngomong kemecap wis cemawis. Rek, cara bahasa di tengah nih. Oh, rek, ya coba rek. Padahal tadi kita disebutkan bahwa Adam dan cucunya, tidak turunnya adalah panggonannya neng bumi. Itu suruh usaha. Ilahi ini temeka maring waktu sing ditentukan. Iku maksudnya ngaten. Waktu ingki doi ajalikum tegese wektune tutuke mangsane ajal sira kabeh lah maksudnya ngaten. Setelah waktu itu kan dhewe ajal sira kabeh. Pun sami mantan paham nggih kalian ayat niki nggih insyaallah. Rasakan mali fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah. Fatalaqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam min Rabbi saking pangerane Adam nrimo kalimatin ing pira-pira kalimat. Nah, talaqqa niki cara teng ilmu saraf niku faidah wazan tafa'ala. Namun lagi wazan tafa'ala niku jadi faidah ini ku takalluf. Napa niku takalluf? Berusaha untuk selalu berusaha atas niku lho. Berusaha untuk ya selalu untuk berusaha talaqqa itu artinya berusaha menerima. Maksudnya Adam itu enggak pasif, enggak diem, enggak melakukan suatu usaha apapun setelah melakukan dosa. Itu Nabi Adam ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulai cara nahwu ini menguatkan, makanya kita anane penting ilmu nahwu cara mulane kita nek gada putra. Mungkin insyaallah niku sing gada putra nek pun wayah pondok-pondok akan kajenge ngertos ilmu-ilmu carane sing perlu dipun ketahui gitu enten ilmu nahwu, soro, ilmu tajwid niku penting sangat untuk menggali. Niku carane kados ilmu nahwu niku ibaratnya ilmu alat untuk menggali. Wong kula biyen ilmu nahwu kula pelajari dereng paham. Saya mempelajari alat ini buat apa sih? Alhamdulillah saya pahamnya sekarang. Alhamdulillah. Dulu saya pelajari alat itu, ini loh alatnya begini. Ini buat apa sih saya nggak paham. Sekarang saya pahamnya begini begitu saya dituntut untuk baca tafsir, saya jadi bideng. Oh, nggih, berarti talaqqa itu kembali lagi wazannya tafa'ala, faidahnya takalluf. Itu menunjukkan ada usaha gitulah. Dengan sekuat tenaga maksudnya. Atau seperti ada kalimat tasyabbaha. Jadi man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Itu artinya tasyabbaha itu berusaha sekuat tenaga untuk mirip. Jadi orang mirip-mirip tok. Ada usaha untuk mirip, makanya berani fahuwa minhum. Jadi kalau hanya mirip-mirip tok aja berani sampean ngetokna dalil man tasyabbaha. Nah niki perlu hati-hati niki perlu nang ilmu niki. Paham betul nih maksudnya? Kita jangan menjustris orang, soalnya orang kok mirip gayanya orang Amerika. Sebenarnya gayanya gitu ya. Berusaha padahal pada dasarnya dia itu kulitnya bule. Pada dasarnya emang nang kene masalah nganggo celana, ya punten celana kayak gini, terus mungkin mode. Kalau memang dia berusaha itu adatnya Amerika, ya itu bisa dibedakan tasyabbaha.
Jika anu biasa mirip ya aja langsung diarani berusaha mirip. Contohnya, Bisa kacamataan. ah, Enggak, Pak. Iya. ya apa? Aku biasa kacamataan. Heeh. Aku seperti itu tidak berusaha kuat untuk mirip-mirip ke mereka, itu tidak. Itu karena faktor kebutuhan. Aja langsung sampai mendalili aku mantasyabbaha kaumin fahuwa minhum, jangan. Itu enggak berlaku kalau seperti itu. Nanti bahaya. Niatnya menjadi. Itu artinya ini untuk menjelaskan itu ada berusaha sekuat tenaga, kecuali sebenarnya menangkainya berdasar yang menangkai muslimah harus tutup rapat. Kok nganggone sing ora umum seumpamane nggih ngapunten nggih. Nganggo sing kecet banget sing alhamdulillah mau salah ya. Itu alhamdulillah. Enggak ada korek itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu artinya kita berusaha untuk mirip dengan gayanya orang barat. Itu bisa dikatakan man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Tapi nek ukur mirip-mirip sewajarnya lah, sewajar sebenarnya kayak Mangane spaghetti. kayak nang Cina kan kayak mangsane kayak tahu, tofu ya. Nang ini kan anak tahu. Iya. Ya wajar-wajar marah lah. Itu artinya kan orang berusaha untuk mirip seperti Cina. Tidak Bakso, ada. gitu Itu kan. jangan langsung didalili mantasyabah. Jadi tasyabah orang di ini mirip toh, itu perlu diketahui. Jadi tafsiran tasyabah itu artinya ada usaha sekuat tenaga untuk mirip. Boten benten ngaten niki sing ayat fatalaqqa niku wajan tafa'ala kaidah takalluf, itu artinya ada usaha Nabi Adam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku perlu dipelajari niku. Jadi Berarti mata siapa? Hah? Kayak ulang tahun itu deh, Pak. Itu Kembang api itu berusaha untuk mirip apa? Kalau memang dia ada usaha untuk mirip, tasyabah. Itu aslinya Jadi nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Aslinya kalau itu dalam adat istiadat kita ada enggak apa enggak? Itu awalnya dari mana? Kan kita bisa gali lah ilmu. Tapi kalau kita udah tahu ya udahlah. Kita nggak usah terlalu Injustice. menjustis karena pada suatu saat kita juga melakukan itu. Pernah ya? Saya pernah melakukan Saya itu. juga pernah, Pak. Masalah. Nah iya, Mas. Nanya nih. Iya. Punten ngaten. Terus ngaten. Sudah di Solo ya, Pak. Sudah dibahas dari awal. Makanya itu pertanyaan bagus sama Mun. Kita udah bahas dari awal ngaji. Saya tekankan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, dalam kita beragama adalah nilai keimanan paling tinggi. Walaupun kau wis sampean dua nilai itu wis teman-teman temukan hati. Saya sekarang berani seandainya saya walaupun menjadi mau sampai ngelakukan lagi kita tasyabah. Itu insya Allah ya noras spiral lah. Ya orang fataba yang kok mau dibahas, mau anak pembahasan. Sedikit ternyata nanti ada bahasan. Iya. Kita nggak usah terlalu saklek. Jangan gara-gara kita saklek terus akhirnya kita orang debatir. Ya, betul. Ini yang gua suka game modern ini. Iya. Gua suka ini game modern. Kita rasa untuk dalil gue punten. Iya. Kita jangan untuk dalil gue nggak kita sing lakoni. Iya. Mulai apa tau? Kadang-kadang sampean, oh itu aja Gua suka ini game modern ini. apa lo tahu mbak? Padahal saya tahu hadis itu. Hadis itu adalah pelanggaran. Lampiman. Yang penting kan nomor siji apa? Saya tekankan dari awal ngaji. Alladzina yu'minun. Dalam hati kita iman. Keimanan. Walaupun kok ngamal-ngamal kita ada seperti ngamal yang munafik, kita insya Allah ora khatam Allah. Ora dikunci hati kita insya Allah ora. Paham nggak apa kata Allah? Jadi Gusti Allah yang ngunci hati kita, insya Allah ora. Walaupun kita ngamal-ngamal seperti kita kan tasyabah, sing kayak mau tiup lilin apa itu, kan tasyabah. Itu ngamalan yang munafik. Tapi atas dasar kita punya keyakinan, kita punya iman, nilai yang tertinggi adalah keimanan. Ora Saudi, Bro. Itu yang ora gue tutup pembela. Tutup kuping? Hah? Tutup kuping? Tutup kuping itu juga ngamalan yang munafik. Tapi Ngamalan yang munafik. tertinggi keimanan ya, Pak. Sebenarnya nomor keimanan. Oh iya. Di saat kita kelalaian menutup kuping, kayak gitu, insya Allah orang may khalif cara orang masalah. Siap. Tapi kalau kita ngerti ya tetap kayak gue ya kebanget. Tiup lilin? Bisa ngerti kok dilakoni banyak kebanget. Iya. Bahasa dulu. Bisa banget jadi kayak pacar-pacarku kita ulang tahun jadi. Sebenarnya aja nyulut lilin jadi ya orang tasyabah Iya. temen tuh. Aja nyulut lilin.
Balang dok bae lah Bapak. Mati lampu priwe. Oh iya. Ya apa yang ada niat liane mah ada ilmune yang ngono kret. Intine aku ora tau nganggo gue wong ngene. Keluarga aku sih nonton lakon. Aku menjelaskan dinggo ya alhamdulillah ora seneng. Ingat saya kalian benar bertanggung jawab, aku sih penting gugur kewajibanku, aku mengingatkan itu lo tasyabah. Aku udah gitu, ini punya kayak gitu. Insya Allah. Kita udah berusaha keras untuk berusaha. Ada usaha kita bukan diam saja pasrah. Begitu Nabi Adam ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fatalaqqa. Nah itu faedah ta'alluq. Ta'alluq itu berusaha sekuat tenaga. Nah itu perlu dipahami gini, itu ilmu niku. Aku nang pondok suwe ki mgali niki alhamdulillah sampean kepenak dia, pergi orang paham lah intinya bakal niku. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi mesti yang saya mau katakan keberkahan dari ini. Kalian kudu tetap semangat. Inilah ilmu. Ini luar biasa. Ngopi dulu Ci. Nggih, manut kula. Aku tetap perjalanan dan muter-muter ya bunga bae aku. Ngopi dulu Ci. Tuh buri. Dodo mburi. Ciri khas ya Pak dodo mburi. Nah, niki bahas masalah fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nggih. Ay alhama tegese paring ilham sapa Gusti Allah ing Adam. Iyaha ya ing kalimah wa fi qiraatin lan dalam qiraat suci bin nasbi Adam kelawan nasabakan lafaz Adam berarti fatalaqqa Adama nang teng ayate kan fatalaqqa Adamu nggih. Niki dijelaskan malih Kang nggih mungkin ngertos artine napa ngoten niku. Iya. Berarti dinasabaken lafaz Adam berarti Adama fatalaqqa Adama. Wa rafa'in kalimatin lan rafa'aken lafaz kalimatin berarti kalimatun. Nggih, ya kan yang dirofaaken lafal kalimatun berarti dadi kalimatun. Nah, maknane gue maksudnya apa? Dikon dinasabaken Adama kalimatun. Lah kuwi maknane maksudnya ja'ahu wis teka. Ja'a wis teka apa kalimah ing Adam. Nah, niki menjelaskan gen diterang mawon riyen. Wahyu ta kalimah iku rabbana zalamna anfusana al-ayah. Yani zalamna dongane Nabi Adam lako diparing kalimah apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita sedaya iki tiap enjing kula wawas amin. Iki doa langsung dari Allah. Subhanallah itu doa untuk itu apa pertama ya, Pak? Dalam doa pertama ya. Nggih. Di saat Nabi Adam mempunyai kesalahan karena Nabi Adam berusaha untuk mendekati Allah, niki donga niki langsung minallah diilhamkan kepada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sing pada dasarnya kita terangkan malih nggih. Mripate semandang gelir ya. Pada mongko donga sapa Adam lan Hawa pihak lawan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nggih. Fataba mongko nerima tobat sapa Gusti Allah. Iki maksudnya atas nanten. Alaihi ngatasé Adam. Ai qabila apa ya? Apa ini? Ai qabila taubati. Ai qabila ya ini ya. Sedaya terima apa taubatu tobaté Adam. Minggu lupa. Jadi maksudnya kata santen. Dados sedurunge Nabi Adam nyuwun ngapunten mawon asline sampun di ngapunten dening Allah. Itu luar biasa. Makanya berusaha jadi orang, makanya lebih baik dicintai aslinya dulu daripada mencintai. Ini cara ngetutna niki lho punten. Contoh siapa sih ki? Nabi Adam. Nabi Adam. Contohnya siapa sih ki? Persis, tadi penjelasan tafsirnya di sini. Tamsilnya kok gampang. Oh siap. Ya. Kita dengarkan. Nabi Adam adalah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Masya Allah.
Walaupun Nabi Adam ada usaha untuk minta taubat, untuk kayak fatalak kok dijelaskan mau nggih. Tapi pada dasarnya qubila taubatu. Pada dasarnya Nabi Adam gue wong paribatane ora njaluk ngapura wis di ngapuran. Saking sayangnya Gusti Allah, saking cinta Gusti Allah aring Anda. Nabiullah Adam. Dan pun jenengan kalau udah berusaha untuk dicintai, apapun kesalahan sampean baru merek-merek mesem tok. Istek ngapura nih. Sangatnya piye Pak bisa kayak gue? Untuk menjadi orang yang dicintai gampang. Gampang. Nah, apa gue? Contohnya Kiat-kiatnya. cintai Allah dulu. Pelet dikit Gusti. Allah. Saya bisa melet Gusti Allah kayak wis tau dibahas oleh Ustaz tadi. Wis nonton oleh Ustaz tadi ya. Itu subhanallah, itu kalimat itu saya dengar itu luar biasa. Saya masih nggak perlu ingat, cerita. Haji. Saya nggak perlu cerita. Intinya itu luar biasa kalimat itu harus didalam. Sampai yang pengen apa? Jadi aku pernah ceritakan oleh Ustaz Ade, aku pengen melet Mbah, artinya Mbah ya ini Bu. Nyuwun lah. Nyuwun diparingi ilmu pelet lah sing ampuh mustajab. Gampang. Pelet disit Gusti. Bisa kau Itu artinya kita sudah berdoa kepada Allah. terjadi. Jadi gampang itu aslinya. Aja sapa. Yang penting Ngel. gampang. Yang penting hati loh. Nomor satu keyakinan hati. Apa nanya Pak? Apapun yang terjadi hati keimanan. Katanya Masa lain. sampai kurang percaya anaknya Nabi Muhammad, percaya anaknya Sangat. itu dulu yang ditandaskan. Pas nih karena langsung kayak boy. Sangat. Sana Mas. Sangat. Ada pun kita bisa dikasih al insanu makhlul khata wa nisyan. Suatu haya sih. Sunatul khaya. Orang bisa ngomong apa-apa Siti-siti. dirasakan sing diisit lah wae santan. Anak kalane menung saya imane kandel anak mulane jenenge qalbun gue ati karena ati gue molak-malik. Itu artinya kita jangan menjudge gampang menjudge orang lain segitu aja. Enggak. Kita Iki apa? Enggak itu. udah kita berkaca koreksi diri sendiri aja lah. Kecuali kita kalau dipintai pendapat tentang orang itu bolehlah. Seandainya kita adalah public figure apa gimana. Oh punten ini saya pengen melihat itu gimana. Itu artinya itu lagi menggali ilmu. Gitu kan? Iya Bapak figur. Iya Bapak figur ya. Rasakan malih. Iya monggo. Nggih. Nah fata napa taubat niku. Arti taubat adalah menerima kembali. Nah niki pembahasan yang perlu kula sampaikan. Napa syaratnya taubat? Nah niki kita semua ahli maksiat ya masalah ya perlu saya tekankan. Napa syaratnya taubat? Niki. Satu. Ilmu niki nggih. Siji kudu ngerti ilmu. Ya. Itu artinya kudu ngerti Dasar. keloro hal. Apa itu hal? Perilaku. Psikis. Hal itu perasaan. Ketiga, amal. Itu artinya kalau kita berbuat dosa, kudu ngerti ilmu nek. Ilmunya apa? Sumane, ya punten kayak si sing jomblo Mustafa. WA bisa pakai kasir, WA si Caca. Caca kan bisa bojo ya. Ini caca. Ih. Sing Arif ada DJ. Arif. Arif. Oh, disit lu kan. Ini Arif. Juga tampil. Ya. Si Caca WA Caca si Mustafa. Bila. Alah jangan. Mustafa WA Bila. Sumpamane ya. Misal lagi. Misal kan contoh. Jadi. Itu artinya ada harus tahu sendiri tobat itu kudu ngerti ilmu psikis, hal, amal. Maksudnya ilmu apa? Begitu Mustafa dia kan rencana wis di ngundang sebenarnya ngundang kowe long wedon ayo lah intine sing bela. Tiga ngomong petengah. Contoh punten. Bang. Di saat dua orang lain jenis nang petengah ngapa baik? Otomatis berbuat manusia, berbuat dosa. Nah setelah itu wis bar gitu Bali mengumah. Mustafa karo nyekel batu kayak gini. Tuh, jangan. Nggak Mustafa orang yang ngerti ilmu nih, itu artinya Mustafa orang itu nggak tahu hukumnya. Orang ngerti halal, orang ngerti haram. Itu artinya nggak Mustafa pengen tobat ngerti ilmunya. Oh,
Aku tak pengen takon, "Ge, aku tes ngemek anu kayak gunung kembar, hukumnya apa?" Ge, aku tes kayak hukumnya apa? Gue sing jenenge ilmu. Gus, guyu kene Gus. Aku seneng ngalami kayaknya doang gitu. Nah, gue ilmu. Yang melengpe lah nang alam. Jangan kudu takon, ora ngerti ilmu nih kudu takon hukumnya ge halal apa haram Pak Kiai. Ini ilmu yang dimaksud dengan ilmu itu artinya pengetahuan. Oh, kayaknya langsung ngendika, Halal. kuanen gua ngampe ke gunung kembar Enak Nah, wis katakanlah satu syaratnya itu tadi ilmu. Mustafa harus tanya ke Pak Kiai. Iya. Pak Kiai ngendikannya haram. Itu kamu harus taubat. Nah, itu berarti kan udah satu, Mustafa udah tahu ilmunya bahwa itu haram. Pengetahuannya bahwa yang dilakukan Mustafa ngemek-ngemek gunung kembar adalah dosa. Itu artinya kedua yang dilakukan adalah apa? Hal psikis. Begitu tahu bahwa itu haram, psikisnya apa? Halnya apa? Harus merasa menyesali. Biasanya kalau menyesal suatu kesalahan, menangis. Itu contoh dari orang yang punya psikis. Menangis. Nanu lain dia nanu bokong pe. Menyesali apa orang? Khilaf. Hilaf. Khilaf ya itu. Hilaf ya. Oh, gue anu tamsil luar biasa juga gue. Sangat-sangat belum boleh. Khilaf itu. Khilaf. Oh, hilaf ya. Apa-apa aja sangat-sangat banget. Oke, bisa aja berusaha ngebuk kiai ini hari ini. Sama tibu kiai ini. Kan lagi Tampil dia. Orang mau bebas, insya Allah itu sembar, orang masalah. Khilaf ya Allah. Orang masalah. Hilaf ya. Bokong susu. Aku tadi ngerembak sih tadi mandan ngebleng, tapi orang yang kalau kiai kon disampaikan. Ya kudu disampaikan. Apapun yang terjadi kon disampaikan. Iya. Betul. Walaupun aku gegebuk emang nyatane. Tapi dia Pak. Hal ya. Hal. Itu artinya kon menyesal Mustafa gue mau. Menangis. Ya orang kudu nangis. Jika menyesalnya sampai hati, pasti air mata itu keluar. Karena saking menyesal. Putus lagi. Tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Tapi Wis mau ya. Menyesal. Saya telah melakukan dosa. Tapi itu hal enak. psikis. Yang ketiga apa? Amal. Itu artinya apa? Tindakan. Jangan melakukan Lagi. Kira namus. Wis kayak gue ya aja melakukan lagi ngemek gunung Kembar. Tapi enak. Orang sengaja masa ya. Oh, tapi enak. Oke, kita bahas. Tapi Jelas ya gue. Nah, anak, itu artinya gini. Gue perlawan katanya begini. Gue sarang bala gue. Alhamdulillah gue tahu. Nah. Berarti bala gue. Ilmu ini betul. Katanya kayak gini. Ilmu ini betul. Anak mau ngertine wis ilmune wis duwe. Topat kan ya. Tapi enak. Itu artinya kayak gini. Ngerti ilmune. Yo menyesali. Kondisi. Kurang menyesal. Menyesal, tapi enak perlu menyesal betul kan yang membantu saya. Yo enggak, Pak. Bisa saja no. Kondisi. Kita udah membuyar masalah. Ora bae. Iku sudah ilmunya itu ngerti lah ya itu perbuatan Dilarang. yang tidak benar. Dilarang. Nah, halnya sih kurang itu artinya kalau masih tapi tapi enak. enak sih ngelakoni maning. Itu artinya masih halnya Lanjutkan ke pembersihan. urung tekan. Pindah ke KTS.